Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan dan peran perkembangan terhadap manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan. Yang pertama, perkembangan kognitif. Teori ini digagas oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Ia mencatat bahwa seorang anak akan berperan aktif dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia. Tahap berpikir manusia menurutnya bersifat biologis. Melalui penelitiannya, ia menemukan bahwa anak-anak melewati tahap-tahap perkembangan kognitif dengan urutan yang tidak pernah berubah dengan keteraturan yang sama, yaitu teori komparatif dan organismik. Teori ini dikemukakan oleh Hans Werner yang menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ontogenik. Pernyataan ini menunjukkan perkembangan harus dipelajari dari sisi aktivitas yang muncul di permulaan dan aspek kejiwaan organisme pelakunya. Di samping itu, prinsip ontogenik harus merupakan dasar perbandingan pola-pola perkembangan di beragam wilayah, spesies, dan kondisi psikologis yang berbeda. Selanjutnya yaitu teori psikososial. Teori ini digagas oleh Erik Erikson yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Erikson meyakini bahwa setiap tahap perkembangan berfokus pada upaya penanggulangan konflik. Selanjutnya yaitu teori sosial historis. Teori ini dikemukakan oleh Vygotsky yang berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak. Interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya akan menciptakan bentuk-bentuk aktivitas mental yang tinggi. Selanjutnya yaitu teori pengondisian klasik. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. Melalui eksperimennya, Pavlov menemukan bahwa pengondisian dapat menimbulkan respon-respon bawaan terjadi secara spontan melalui latihan berulang-ulang. Selanjutnya yaitu teori permodelan. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. Selanjutnya yaitu teori perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa digagas oleh Chomsky yang menyatakan kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kemampuan berbahasa telah dibawa manusia sejak lahir. Selanjutnya yaitu teori humanistik. Teori ini digagas oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Inti batin manusia mendorongnya untuk mencapai perealisasian kemanusiaannya seutuhnya. Yang kedua yaitu peran teori perkembangan terhadap manusia. Yang pertama, untuk memberikan gambaran, penjelasan, intervensi, dan peramalan terhadap manusia. Yang kedua, kita dapat mengupayakan intervensi yang tepat sehingga perkembangan dapat berjalan dengan optimal. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan bagaimana seharusnya perkembangan berjalan dengan baik. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai teori-teori perkembangan dan peran teori perkembangan terhadap manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.